2023, 4 bulan setelah bulan Maret, jadi bulan 7, hasil pemeriksaannya kista ovarium saya yang 7 sentimeter itu bersih. Bagaimana sih perjuangan saya awalnya untuk bisa sembuh dari kista dan miom. Jadi bagaimana sih bisa bersih dari kista dan miom dengan produk AFC. Jadi saya tuh gejala awalnya siklus menstruasinya panjang, sering flex di luar jadwal menstruasi tapi belum nyeri. Nah, itu berjalan terus-terusan, saya tuh udah nyobain macem-macem ya, teman-teman. Jadi waktu 2017 itu udah nyobain yang namanya ramu-ramuan, herbal-herbal, jamu-jamuan. Makanya kalau ada teman-teman yang sempat tanya, "Udah coba ini belum? Udah coba itu belum?" Saya tuh hampir udah pernah coba semuanya. Nah, tahun 2019 baru mulai ada rasa nyeri yang nggak bisa ketahan. Di 2020 itu yang saya mulai mengkonsumsi sampai 1000 miligram pereda nyeri, karena nyerinya udah nggak ketahan, jadi pakai 500 miligram udah nggak mempan, sampai 1000 miligram, yang akhirnya nyeri rahimnya hilang, tapi lambungnya jadi sakit. Karena, obat dari pereda nyeri itu lama-lama akan menyerang lambung ya, teman-teman. Nah, terus di 2021 ada konsumsi ramuan herbal yang katanya khusus miom. Karena di situ setelah konsul dengan herbalis, itu ditemukan mioma uteri. Nah, kalau teman-teman nanya, kenapa saya nggak ke dokter pada 2021 itu? Jadi waktu itu COVID. Jadi kalau COVID, zaman dulu tuh kita parno ya, takut kalau ke rumah sakit terus dikarantina, terus jadi terdiagnosis macam-macam, jadi makin galau. Udah pada dasarnya saya juga takut ke dokter gitu ya, takut periksa. Ditambah nanti gara-gara COVID ada serangkaian pemeriksaan lain yang bikin tambah takut. Nah, di 2021 itu akhirnya konsulnya ke herbalis. Jadi kita kalau, pengen berobat herbal itu ya orang yang kasih kita panduan untuk herbalnya tuh namanya herbalis. Dari hasil, kita bincang-bincang gitu ya, dari hasil diagnosanya, saya tuh diketahui kemungkinan ada mioma uteri, tapi ukuran berapa nggak pernah tahu karena memang nggak ada pemeriksaan, seperti dokter gitu ya yang di USG dan lain sebagainya. Nah, di 2022 ini kejadiannya teman-teman ya. Jadi dari 2021 saya udah konsumsi si daun sirsa, keladi tikus, terus ada antioksidan yang katanya bisa buang racun, itu ternyata cuman bisa meredakan nyeri dan cuman bisa bikin ngurangi aja terjadinya, pendarahan. Tapi miomnya nggak ngecilin. Nah, di 2022 bulan Juni itu, terjadilah sesuatu yang di luar dugaan. Jadi, miom itu tidak beracun, miom itu tidak ganas ya, karena dia sebenarnya tumor jinak, tapi kalau besar berpotensi akan menekan organ di sekitarnya. Jadi organ yang tertekan, jadi saya tuh yang ketekan sama si, miom itu adalah kandung kemih, karena posisi uterus ya atau rahim itu ada di atas kandung kemih, jadi ketekan si kandung kemih saya nggak bisa buang air kecil. Terjadilah infeksi saluran kencing yang lama, jadi sempat beberapa hari nggak ketahuan, karena saya itu juga bertepatan dengan siklus menstruasi, jadi kita pikir nggak buang air kecil lancar adalah sesuatu hal yang normal, tahu-tahu udah sepsis. Jadi sepsis itu dibawa ke rumah sakit dengan keadaan yang denyut jantungnya udah melemah. Jadi denyut jantungnya cuma di 40-an, terus, tensinya cuma 80/40, kaliumnya drop tinggal 2 ya, terus, HB saya juga turun cuma 8,2. Jadi jangan main-main ya teman-teman, walaupun miom yang katanya jinak, kalau ternyata dia udah besar, berpotensi banget bikin komplikasi tuh kejadian kayak gitu. Dan saya itu ureum sama kreatininnya juga naik. Nah, di situ dipanggilin 3 dokter. Jadi saya ada dokter spesialis kandungan, ada dokter, jantung karena mengalami masalah di jantung, dan juga ada spesialis internis. Hasil pemeriksaan diketemukan ternyata bukan cuman miom sebesar 8 senti, saya juga di ovarium kirinya ada kista yang ukurannya 7 senti. Nah, tapi ya dokter udah vonis harus angkat rahim dan buang ovarium, saya kabur dari rumah sakit. Jadi intinya nggak berani
nggak berani operasi, pamit sama dokter, pulang ke rumah dengan alasan mau mencari inspirasi supaya ada keberanian, akhirnya sampai rumah nekat konsumsi lagi herbalnya dengan dosis yang 2 kali lipat. Ternyata teman-teman, yang mulai keganggu buang air kecilnya jadi makin sulit. Di situ saya ada ketakutan, takut kalau ginjal saya rusak. Jadi saya takut ginjal rusak. Nah, ini teman-teman ya, dengan hasil dari diagnosa dokter dan keadaan saya waktu di ICU ini. Ya, ini waktu di ICU, boleh teman-teman kalau mau di-screenshot ya, kalau mau di-capture. Nah, terus saya 2023, jadi udah mengalami kesulitan buang air kecil lagi, yang akhirnya di 2023 itu ngeliatlah medsos IG-nya. Wah, ini kalau dengan orang yang kenal, saya pikir saya akan lebih banyak dapat informasi. Akhirnya saya join untuk mengatasi masalah buang air kecil waktu itu ya. Jadi 2023 konsumsi hasilnya bagus, saya tingkatin konsumsinya yang tadinya cuma 1 pasang jadi 2 pasang, dan teman-teman bonus. Jadi bonus ya, sebenarnya ini di luar dugaan banget. Di 2023, 4 bulan setelah bulan Maret, jadi bulan 7, hasil pemeriksaannya kista ovarium saya yang 7 sentimeter itu bersih. Jadi dalam 4 bulan, konsumsi udah 16 box. Itu yang kondisi benar-benar membuka mata saya, wah ini produk bukan produk sembarangan. Ini produk benar-benar punya paten fungsi dan bekerja gitu ya, saya udah ngebuktiin sendiri. Itu akhirnya saya di 2023 itu setelah dinyatakan bersih si kista ovariumnya, saya benar-benar mulai melakukan yang namanya, yang saya konsumsi 2 saset Utsukushi, 2 saset Subarashi per hari, teman-teman ya. Nah, ini bisa lihat perbedaan saya yang waktu masih punya miom, jadi kalau dilihat perutnya besar zaman dulu itu ya, itu karena miom itu memang bikin perutnya buncit. Nah, saat yang sekarang di 2025, ini saya yang di sebelah kanan. Jadi bisa dilihat perbedaannya emang jauh banget ya.